kita akan bahas tentang contoh shear thickening fluid yang ada di sekitar kita. Kita akan coba eksperimen. Jadi, kalau kalian mau ikutan eksperimen ini, kalian bisa siapin tepung maizena atau cornstarch, juga air. Jadi semuanya, bersama dia di sini. Dan di video kali ini, seperti janji aku dari video sebelumnya, kita akan ada kitchen eksperimen. Nah, di kitchen eksperimen ini bahan-bahan yang kita gunakan yaitu tepung maizena. Ini bisa dibeli aja di toko, di Indomaret, Alfamart, nggak endorse ya, pokoknya di mana aja, kalau di warung-warung terdekat. Terus siapin juga baskom, kemudian sendok buat ngaduk, dan juga air. Harganya bisa kalian beli di supermarket terdekat atau di pasar atau di warung-warung terdekat. Terus langsung aja kita mulai. Jadi di percobaan kali ini kita akan pakai tepung maizena. Ini aku pakai 150 gram. Kita buka dulu ya. Tuh. Selanjutnya kita masukkan air, tapi masukkan air ini jangan langsung semuanya. Masukkan sedikit demi sedikit, kita masukin dikit dulu. Terus coba aduk. Kayak batu gitu loh waktu diaduk. Coba ini kayak gini, dan susah banget diaduknya, dan susah jadi satu. Ya nggak? Tuh kan, jadi kayak es krim gitu. Tapi coba waktu diangkat, ada bagian-bagian yang kayak cair gitu, flow. Tapi waktu diaduk itu dia jadi, waktu kena sendoknya dia jadi kayak keras gitu. Tuh kayak jadi keras gitu loh. Tuh, padahal dia nge-flow. Nih. Kita tambahin air lagi ya. Tuh kan, dia tuh keras banget gitu. Ini susah banget diaduknya. Ketika dia kena sendok, dia tuh kayak langsung mengeras gitu loh. Tuh kan, jadi kayak bongkahan gitu. Padahal dia tuh kelihatan nge-flow gitu. Jadi susah ngaduknya. Tuh, susah banget. Tuh, ini jadi kayak waktu diangkat, tapi waktu jadi begitu, teman-teman. Nah, bisa tahu gimana caranya. Tuh di scoop, dibiarin tuh dia jadi kayak lumer gitu. Naik lagi sedikit lagi aja. Jadi butuh tenaga ekstra kalau mau ngaduk material ini. Tuh, jadi jadinya keras gitu. Nah, sekarang seperti yang aku ceritakan kemarin, ketika dia dikenai gaya yang tiba-tiba, dia tuh bisa kayak langsung jadi keras gitu. Contohnya ya, terman ini ya, aja. Nih, aku pukul ya pakai tangan. Tuh, dia tuh nggak bisa masuk. Mana ya, biar deketan. Lihat ya, lihat ini ya. Tuh, keras. Tuh, nggak bekas di tangan. Dia tuh nggak bisa dimasukin gitu.
Tapi coba kalau sekarang kita masukin tangannya tuh pelan-pelan ya. Tuh, dia masuk ke dalam gitu nih. Jari aku ngecelup nih di dalam. Yuk kita tarik pelan-pelan ya. Tuh, jari aku kena kan sama si tepungnya ini. Sekarang mari kita coba ambil sebagian kayak gini, bulat-bulatin ya. Bulat-bulatin sini. Cepet, gerakannya harus cepet. Nih, di tanganku tuh nggak banyak lengket gitu loh. Jadi dia tuh bisa ngebentuk. Tapi habis itu coba kita lepaskan. Dia langsung encer lagi. Langsung kayak air. Coba kalian coba deh di rumah. Apakah juga terjadi seperti ini? Aku yakin sih pasti iya kalau kalian juga pakai cornstarch. Jadi ini tadi airnya itu sekitar 75 ml. Nah, ini namanya adalah efek shear thickening fluid. Jadi sebenarnya shear thickening fluid itu adalah salah satu jenis non-Newtonian fluid atau fluid yang sifatnya non-Newtonian. Jadi ketika dia dikenai gaya, maka terjadi perubahan viskositas. Jadi fluida yang punya sifat yang seperti ini itu harus penanganannya harus diperhatikan gitu loh. Kadang-kadang kita ngerasanya oh ya ini tepung aja kan, kelihatannya kayak tepung aja kan, tapi ketika dicampurkan dengan air dia punya sifat yang shear thickening. Jadi ketika kita punya suatu alat atau kita melakukan pencampuran dengan mixer, ternyata fluida kita itu sifatnya shear thickening, itu bisa bukan berbahaya ya, itu bisa mempengaruhi kinerja si impeller. Jadi bayangin kalau misalnya fluida yang kita punya, yang kita aduk itu ngaduknya kecepatan, terus kemudian viskositasnya jadi naik, jadi viskositasnya makin tinggi, maka impeller atau pengaduk yang dipunya di alat itu bisa cepat rusak. Kalau misalnya penasaran, ya itu kan tepung kan ya, siapa tahu tepung yang lain memang kayak gitu sifatnya. Mari kita coba dengan tepung yang lain ya. Aku cuci tangan dulu. Nah, sekarang aku di sini udah siapin tepung beras buat pembanding ya. Kalau kita tadi tepung maizena, sekarang coba kita pakai tepung beras. Apakah bakal sama? Kita masukkan pelan-pelan. Teksturnya tuh beda walaupun sama-sama tepung. Dia lebih kayak gampang gitu. Bedanya ya. Coba sekarang ini kekentalannya hampir sama kayak tadi kan. Coba sekarang kita pukul, apakah dia juga akan mengeras kayak tadi. Aku lihat tuh, enggak, tuh masuk nih, tangan masuk. Buat perbandingan aja ya, bahwa ternyata setiap zat itu punya sifatnya masing-masing. Jadi walaupun sama-sama tepung, antara cornstarch dan tepung beras itu punya sifat yang berbeda ketika dicampur dengan air dan ketika diaduk gitu. Dan ini akan mempengaruhi terhadap proses ketika kita mungkin mendirikan pabrik dalam skala besar gitu. Jadi kita juga harus memahami bahwa fluida-fluida ini punya karakteristiknya masing-masing. Ketika kita ambil dari percobaan kali ini adalah kadang hal yang terlihat sederhana, terlihat mudah, terlihat ya elah cuma nyampur tepung sama sama air aja, apa yang sulit gitu. Tapi ternyata pada case-case tertentu itu juga bisa jadi sulit. Itu bisa juga jadi ada hambatan di sana karena bisa jadi dia sudah punya sifat yang berbeda. Seperti maizena itu tadi, sifatnya mengeras ketika ada gaya yang bekerja.
tadi video kali ini tentang shear thickening fluid. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.